Salam sehat, selamat hari Jumat teman-teman semua. Edisi kali ini kita akan bahas hasil tadi malam ya, semifinal Conference League dan juga Europa League. Nah, ada 4 pertandingan, ini banyak yang menarik sebenarnya. Banyak banget yang menarik. Gua akan coba gali dengan angle-angle yang berbeda ya. Nah, untuk hasil MU dan Chelsea akan gua pisah satu video tersendiri. Kenapa? Karena eh, di luar hasil pertandingan ini banyak isu-isu yang menarik ya. Jadi nanti akan gue bahas, gue akan bikin video yang berbeda, gue upload tapi di hari yang sama gitu ya. Nah, kita langsung ke Conference League dan juga Europa League ya. Walaupun ini dikatakan kompetisi kelas 3, kelas 2, tapi menuju semifinal ini menjadi semakin seru ya. Gue akan ke Conference League dulu. Kenapa ini menarik? Karena boleh dikatakan ini menjadi bukan pelarian ya, tapi semacam ya excuse lah bagi klub-klub yang di liga kelihatannya sudah tidak mungkin bersaing lagi menjadi juara ya. Ntar ini gue benerin dulu. Nah, jadi yang pertama kita ke pertandingan yang seru dulu deh. Antara Feyenoord dan Marseille. Nah, ini pertandingan yang sebenarnya ini pertandingan yang mungkin kalau lu ngeh ini sangat-sangat berbau Arsenal ya. Jadi ada 2 pemain pinjaman Arsenal di Marseille, yaitu Guendouzi dan juga William Saliba ya. Nah, ini menarik karena 2 pemain ini, terutama Saliba ya, banyak yang mengkritik penampilannya. Kalau Guendouzi sebenarnya sejak waktu di Arsenal beberapa kali ditampilin menurut gue bagus. Menurut gue dia pemain yang ya punya karakter lah. Kemudian cara dia passing, membuka ruang, ya ini gelandang box to box ini sangat bagus banget sebenarnya. Gue juga nggak tahu kenapa dipinjemin sama Arteta, tapi ada bagusnya juga. Karena di Marseille ini dia bersama Saliba menjadi tulang punggung Marseille, dan saat ini Marseille ada di peringkat kedua di Ligue 1 ya. Peringkat 1 ya udah susah lah menggeser PSG. Jadi satu peminjaman yang sangat bagus outputnya kelihatannya ya. Jadi kalau nanti mereka udah selesai musim depan kembali ke Arsenal, ini Arsenal harus semakin kuat lini tengahnya ya. Nah, jalannya pertandingan ini, oh ya, sama di Feyenoord juga ada pemain pemain pinjaman Arsenal. Ini namanya mungkin lu nggak ngeh, ini Reiss Nelson ya. Ini dipinjamkan Arsenal 1 musim dan tapi memang nggak terlalu ya so-so lah di Feyenoord ya. 18 kali main, not bad, tapi juga nggak terlalu sebagus Guendouzi dan Saliba di Marseille. Ini anak London ya, Clarion Eleven and Castle. Ini sebuah daerah yang dilalui oleh Northern Line Tube Underground ya. Jadi anak London asli, juga lulusan Hell End. Jadi kalau dia memang bisa perform, ya semalam dia mainnya oke lah, biasa aja, lumayan. Kalau bisa dia balik, maka ini akan menambah lagi lulusan jebolan Hell End yang akan ada di Arsenal ya, setelah siapa tuh, Nketiah, kemudian Emil Smith-Rowe sama Bukayo Saka. Nah, semalam dia ditampilin sebagai starter ya. Nih kita lihat dulu Feyenoord, mana Feyenoord, kok hilang dia ya. Ya ini sebagai starter, kemudian tapi diganti ya, ditarik di menit ke-65 ya, karena memang Feyenoord sudah unggul 3-2 dan ingin lebih bertahan. Jadi pertandingan ini sebenarnya berimbang. Feyenoord unggul 2-0 duluan, kemudian mereka sedikit lengah, kebobolan dari tembakan jauh Dieng. Ini dari luar kotak penalti ya, serangan balik cek Ahmadou Dieng, kemudian keasikan menyerang karena ingin mencoba gol ketiga, cari gol ketiga, malah kebobolan, akhirnya 2-2 turun minum. Nah, begitu pertandingan babak kedua dimulai, ada blunder ya, ini dari pemain belakang nomor 15, Kale Takar. Itu ngasih back pass terlalu pelan dan akhirnya direbut sama Dessers, ini strikernya Feyenoord, dan akhirnya 3-2 dan sampai akhir pertandingan
skor bertahan walaupun Marseille mencoba untuk mencari gol penyeimbang. Nah, satu lagi yang gue sempat lupa kenapa pertandingan ini sangat berbau Arsenal. Tadi gue udah sebut ada 3 pemain pinjaman Arsenal. Satu lagi ini yang mencetak gol kedua buat Feyenoord ya. Sinestera, ini pemain yang sangat kencang, winger lah sebenarnya posisinya. Ini pemain dari Kolombia, usianya masih 22 tahun ya, atau tahun ini 23 lah. Ini juga kabarnya akan diincar Arsenal ya, tapi ini baru rumor, kita nggak tahu. Yang jelas yang pertandingan ini sangat-sangat berbau Arsenal dan sekali lagi hasil 3 ini belum mengatakan apapun. Ya, jadi dengan dihilangkannya gol away memang gue sangat setuju banget. Jadi walaupun sudah menang mencetak gol tandang, tapi ini tidak dihitung ya, nilainya tidak ganda atau tidak beda, sama aja. Jadi nanti di Marseille, kalau Marseille bisa menang selisih 1 ya lanjut ke perpanjangan waktu dan sebagainya. Nah, kemudian itu dari Feyenoord lawan Marseille ya. Jadi di ajang Conference League. Nah, kita ke Leicester Roma. Nah, ini yang gue katakan ajang Conference League ini menjadi escape bagi klub-klub yang sudah nggak berdaya lah di domestik ya. Kita tahu Leicester ini di klasemen posisinya udah nggak kemana-mana. Dia dari posisi ke berapa nih? 10 dengan poin 42. Jadi relatif udah aman dari degradasi, tapi juga manjat ke atas ke posisi Europa League juga rasa-rasanya hampir tidak mungkin ya. Jadi ini akan menjadi short escape bagi Brendan Rodgers untuk bisa mendapatkan something musim ini. Karena tahun lalu mereka dapat FA Cup ya. Kemudian demikian juga buat Arsenal ya, buat AS Roma. Ya, kita tahu di liga ini juga sangat sulit untuk bisa 4 besar juga berat ya. Jadi ini buat yang sering suka berapa kali mention soal AS Roma, gue taruhan sama Justin, ya terus terang memang peluangnya berat ya kalau ngelihat bedanya dengan Juventus di peringkat 4 ini, beda 8 poin dengan sisa 4 pertandingan. Rasa-rasanya berat, sehingga ini akan menjadi short escape bagi Jose Mourinho untuk bisa mendapatkan trofi ya di musim pertamanya. Tapi bukan berarti mudah ya, karena mereka bermain satu sama dengan Leicester. Ya, ini sih modal yang cukup berharga sebenarnya, lumayan lah. Nanti bermain di Olimpico, tentunya mereka akan dapat dukungan Romanisti. Iya, kemudian juga hadiah ya. Ini yang gue bilang kenapa ini juga penting. Kenapa UEFA itu menggagas Conference League ini, ya itu tadi, untuk memberikan kesempatan lebih banyak bagi klub-klub di seluruh asosiasi Eropa untuk bisa berpartisipasi ya, baik klub kecil maupun asosiasi atau negara kecil ya, seperti North Macedonia, Luxembourg dan sebagainya. Dan hadiahnya lumayan. Ini gue lihat kalau misalnya Red Sea, siapapun tim yang masuk semifinal itu dapat another 2 million euro. Jadi sekitar 30 miliar ya, not bad ya. Kemudian kalau ya berarti Roma dapat 2 juta euro. Kalau masuk ke final, minimal dia dapat 3 juta euro. Kalau runner up, kalau kalah. Kalau juara dapat 5 juta euro. Ini belum lagi tambahan dari babak-babak sebelumnya. Masuk grup tuh ada hadiahnya lagi, lolos ke perempat final dan seterusnya. Jadi perkiraan gue mungkin kalau juara itu bisa ngantongin sekitar double digit lah, mungkin belasan juta euro. Ini lumayan. Belum lagi bonus-bonus sponsor dan sebagainya. Ini bisa lumayan lah untuk menutupi keuangan klub-klub, khususnya ya gue sebagai Romanisti ya, AS Roma yang sedang nggak gampang juga situasi keuangannya ya. Jadi itu dia dari Conference League. Jadi nanti di round kedua, di leg kedua masih sangat mungkin terjadi. Oh ya, dari line up ya, gue sedikit nyinggung itu tadi kenapa pertandingan ini gue katakan penting bagi kedua pelatih, bagi kedua kubu, bagi kedua klub. Ini bisa dilihat juga dari line up yang ditampilkan. Ini Brendan Rodgers nurunin the best starting 11 ya. Kasper Schmeichel di belakang, di jaga gawang. Kemudian Roberto Pereira di kanan, Fofana dan John Evans duet, Kastanya di kiri. Dan yang menarik ya ada Maddison, Tielemans, Dewsbury Hall. Ini juga sering mulai diturunin ya, Dewsbury Hall. Di depan ada Jamie Vardy ya, dan juga Ademola Lookman. Ini cukup merepotkan kemarin, walaupun memang hanya beberapa peluang yang mereka dapatkan. Jadi yang membedakan dua klub ini adalah ball possession.
Ya, Leicester lebih banyak, tapi shoot on goal peluang itu hampir sama ya, kurang lebih 2 sampai 3 lah shoot on goal dan skornya juga sama satu sama. Roma juga sama, Mourinho menurunkan pasukan terbaiknya, bahkan Zaniolo dia pakai 3-5-2 nih. Jadi duetin Tammy Abraham sama Zaniolo ya, walaupun memang nggak gampang juga ya, sehingga kegerus sedikit lini belakang sama tengahnya. Tapi itu mengapa dia tumpuk di tengah Pellegrini, Cristante, Mkhitaryan, Karsdorp dan juga Zalewski. Di belakang Ibanez, Smalling, Mancini, dan Rui Patricio. Mungkin satu catatan gua, Zalewski ini di pramusim gua udah pas pramusim gua nonton, gue lihat ini pemain yang sebenarnya cukup bagus ya. Tapi gua agak heran kenapa baru belakangan dia diplot di sana ya, menggantikan posisi Spinazzola yang waktu itu cedera lama, malah ditaruh Matias Vina ya, sama Calafiori ya, satu lagi yang masih muda tuh nggak terlalu bagus sebenarnya ya. Kenapa nggak Zalewski aja dari awal? Gue juga nggak ngerti. Dan terbukti sekarang dia selalu dipakai. Ya, Spinazzola ada di bawah tapi di bangku cadangan ya, karena gue rasa Mourinho benar-benar ingin menjaga dia. Kalaupun musim ini nggak main, musim depan dia benar-benar main dalam keadaan fit. Jadi alasan itu mungkin kenapa nggak ditampilkan ya. Spinazzola walaupun di bangku cadangan ini udah masuk nih dalam beberapa pertandingan terakhir ya. Nah itu jadi kita akan lihat, dan sekedar info, nanti kalau yang menang di Conference League selain dapat duit tadi udah gue paparin, juga akan melaju ke Europa League musim depan. Jadi buat Leicester yang memang udah nggak bisa masuk Europa League, ini lebih berharga. Roma gue rasa kalaupun nggak masuk Liga Champions, Europa League sih kayaknya juga mungkin dapat ya gitu. Jadi konsentrasinya emang agak sedikit beda, karena Roma walaupun sudah berat ya, agak berat ya di Serie A untuk kejar Liga Champions, tapi mereka pasti masih pengen coba. Sementara kalau Leicester, mereka sebenarnya di Liga udah nggak kemana-mana lagi, sehingga mereka gue yakin akan lebih fokus di Conference League ya. Meskipun memang lawannya juga setelah ini nggak gampang. Leicester weekend akan menghadapi Hotspur yang lagi juga ngejar peringkat 4. Sementara Roma lawan Bologna yang baru saja kemarin lawan Inter Milan, baru kembali lawan Leicester lagi, dan selanjutnya lawan Fiorentina, Venezia, dan Torino. Jadi agak lumayan gampang sebenarnya lawan-lawan kedua tim ini. Cuman memang fokusnya Roma lebih terbelah, Leicester lebih fokus di Conference League. Nah, kita lanjut ke Europa League. Europa League ini Leipzig dan Rangers. Gue singkat aja, Leipzig ini sebenarnya harusnya bisa menang lebih dari 1 gol ya, karena mereka lebih menguasai pertandingan, lebih dominan, lebih bagus mainnya dibandingkan Rangers, tapi mereka cuma bisa mengkonversikan menjadi 1 gol ya di pertandingan ini. Menit ke berapa nih dia golnya? Menit ke 85 bahkan ya. Jadi butuh hampir 1,5 jam ya untuk mereka bisa menjebol Rangers. Ya, jadi nggak mudah ya untuk mengalahkan Rangers yang memang memilih bertahan. Rangers juga hanya 1 kali ya mengandalkan serang balik lah, dan hanya 1 gol berhasil mereka sarangkan. Nah, satu lagi yang seru ini, West Ham Eintracht Frankfurt ya. Sekali lagi hasil 2-1 ini belum menentukan apapun. Cuman memang pertandingan ini seru banget ya. Jadi gua rasa sih bukan kebetulan Eintracht Frankfurt bisa mengalahkan Barcelona. Dan di pertandingan ini sebenarnya sih West Ham punya peluang juga menyamakan kedudukan ya. Terus terang gue nonton sekali 3 pertandingan ya, 4 bahkan mungkin. Ada MU Chelsea, kemudian ada Conference League 2, Europa League 2, jadi agak terbagi-bagi. Tapi gue sempat jadi ketika gue jajarin itu tab dan di komputer, gue pikir ada gol di mana, di kandangnya West Ham, karena komentatornya teriak. Ternyata memang ada peluang dari Jared Bowen, tendangan bicycle kick ya. Sayang kalau nggak salah mengenai mistar gawang, mental ke bawah, jadi kipernya udah lost out. Cuman bolanya akhirnya keluar dan akhirnya kalah 2-1 ya. Jadi ini luar biasa nih Eintracht Frankfurt. Ya, golnya dari Knauf dan juga Kamada ya. Knauf ini yang cetak gol ke gawang Barcelona ya kalau nggak salah di leg pertama, dan Daichi Kamada ini juga menarik ya. Jadi bukan tidak penampilannya kalau gue singgung ya. Jadi ini pemain yang sebenarnya sedikit gue mau cerita, pemain yang sempat ingin berhenti jadi pemain bola sebenarnya. Jadi dia merasa dia lebih cocok untuk jadi profesional, kerja kantoran, cuman memang dia punya feeling dia bisa berhasil di sepak bola,
dan akhirnya memang karena tuntunan sang ayah juga ya, yang seorang sepak bola dan banyak berkonsentrasi di physical education ya, atau seperti nge-gym lah gitu ya, sehingga akhirnya dia punya shape body yang bagus dan perannya memang luar biasa di Eintracht Frankfurt ya, sebagai ya gelandang box to box lah di Eintracht Frankfurt. Jadi dia di Barcelona juga main selalu starter, di West Ham, lawan West Ham juga starter, dan kemarin dia bisa mencetak bisa menjadi match winner ya, golnya ke gawang Areola. Ini Areola yang ditampilkan di penjaga gawang West Ham di menit ke-54 ya. Jadi ini agak mirip dengan ceritanya Son Heung-min, tapi Son Heung-min posisinya beda sebagai winger. Tapi dari Leverkusen ya, Son Heung-min ke Spurs, bukan tidak mungkin Kamada akan dilirik klub-klub besar Inggris atau mungkin La Liga atau mungkin juga Serie A ya. Kita akan tunggu karena ini pemain yang sangat etos kerjanya ya sangat luar biasa, khas Jepang ya, semangat dan juga mobile. Nah ya, kita tunggu aja sampai di mana langkah-langkah 4 tim di Europa League antara Leipzig, Rangers, West Ham atau Frankfurt, karena chance-nya masih 50-50 semua ya. Sebenarnya di semifinal di Conference League juga sama 50-50. Jadi skornya nggak ada yang menang lebih dari 1 gol ya. Jadi Leipzig menang 1-0 dari Rangers, Frankfurt menang 2-1 dari West Ham di Europa League. Kemudian di Conference League, Feyenoord menang 3-2, menang tipis dari Marseille, dan Leicester Roma imbang, satu-satunya yang imbang di semifinal kemarin ya. Oke. Rasa-rasanya udah gua round up semua. Tadi hasil dari Europa League dan Conference League. Ya kita tunggu aja seminggu lagi kalau nggak salah ya, mereka akan main. Dan ini akan jadi menentukan siapa yang akan ke final di ajang piala di Eropa di tier kedua dan ketiga. Oke, makasih udah nonton. Salam sehat, ciao.